Salam saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini kita masuk di episode 1092. Ayo mari Pak Andres kita mulai. Dari seorang pria di DKI Jakarta, ini Jemaat GSKI. GSKI. Ya. Shalom, saya mau bertanya dan mungkin pertanyaan ini sudah dijawab sebelumnya. Apakah tato itu diperbolehkan di dalam kekristenan? Terima kasih, God bless. Sebaiknya sampai seharusnya tidak. Ya, kita tidak merusak tubuh kita yang lebait Allah. Sebaiknya, seharusnya tidak. Ada yang sebaiknya sampai seharusnya. Tetapi kalau itu tato sementara, yang cuma dilukis bisa dihapus, untuk ya fun-fun aja waktu pergi ke jalan-jalan misalnya. Sometimes mau senang-senangan ya enggak apa-apa. Tapi kalau saya sih tidak ya. Kalau sudah terlanjur, ya sudah. Kalau sampai tidak bisa dihapus, enggak apa-apa. Ya, justru jadi kenang-kenangan bahwa Anda pernah tatoan. Saya kira cukup. Oke, sebaiknya seharusnya tidak. Baik, selanjutnya dari wanita usia 49 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Sumatera Selatan, Jemaat GSKI Online. Kali ini saya tidak bertanya, hanya mau curhat. Saya wanita yang kuat makan, tapi badan tidak gemuk. Saya susah hati kalau nafsu makan saya tidak baik. 2 minggu ini nafsu makan saya sangat tidak baik. Semua makanan yang saya makan rasanya kurang enak. Saya juga bukan tipe orang yang suka puasa karena rasanya tidak kuat. Walaupun Pak Era selalu mengajak jemaat untuk puasa, saya seolah tidak peduli. Tapi karena keadaan makan saya semakin tidak baik, akhirnya ada suara, ayo belajar puasa. Akhirnya tanggal 27 Mei saya puasa dan ternyata saya bisa puasa. Lalu tanggal 31 Mei saya puasa lagi dan hebatnya Tuhan mengubahkan karakter saya walau baru sedikit. Pada tanggal 4 Juni ketika Bapak mengajak kami puasa, saya putuskan untuk ikut puasa. Terima kasih Pak Eras, ikut Bapak ternyata tidak sia-sia. Sampai puasa pun akhirnya saya bisa dan dimampukan. Mantap. Puasa pun sebenarnya mengistirahatkan tubuh kita. Dan kita semacam di-reset. Dan itu baik sekali untuk kesehatan dan metabolisme tubuh kita. Puji Tuhan. We love you. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 40 tahun sudah menikah. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, apakah berdosa bila saat ini saya mulai menjauhi orang tua saya? Dalam hal ini bapak saya. Bapak saya ini orangnya kasar, sangat suka keributan, tidak ada rasa tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Sedari kami kecil sampai hari ini dan masih banyak sekali hal negatif lainnya yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Selama ini saya berusaha diam dan mengampuni serta memaklumi. Sampailah pada titik ini saya menyerah, saya menjauh, saya tidak melawan dan tidak membalas. Saya hanya menjauh. Saya mau menenangkan diri saat ini. Saya di rumah bersama suami dan anak-anak saya. Saya merasa butuh ketenangan. Sebelum ini, saya benar-benar stres dibuat oleh beliau. Bahkan kadang saya kesulitan untuk berdoa, saking stresnya dengan tingkah laku beliau setiap hari. Bahkan dia tidak segan-segan memfitnah suami saya untuk hal-hal yang tidak dilakukan oleh suami. Beliau memang begitu sedari dulu, tidak suka melihat kedamaian. Mungkin usianya sudah 60-an nih. Bapaknya ini sudah 60. Karena kalau dia wanita usia 40, banyak bapaknya pasti paling tidak 60. Iya, benar, Pak. Nah, dengan cara apa menjauh ini yang saya mau tanyakan. Jangan menjauh dengan cara kasar sampai melukai. Menghindari untuk sementara ya. Yang kedua, harus minta hikmat Tuhan. Jangan pakai akal sendiri. Kita tidak lagi menuntut orang tua buat sesuatu. Tapi kita menuntut diri kita untuk berbuat sesuatu untuk orang tua. Ingat ini, orang tuamu itu pasien. Jangan nuntut apa-apa lagi, tapi tuntut dirimu bagaimana menjadi berkat untuk orang tuamu. Minta hikmat Tuhan. Menjauh kayak mendekat kayak caranya bagaimana. Minta hikmat Roh Kudus. Saya tidak tahan, saya butuh ketenangan, Pak.
Dari dulu hati saya hancur dibuat oleh beliau. Iya, tapi kamu jadi egois. Ketenangan yang yang kamu butuhkan tidak akan kamu peroleh. Itu tidak caraan Allah, jadi egois. Tapi kalau kamu tidak sanggup ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kamu tidak akan dewasa. Saya dulu pernah dicaci maki bahkan diludahi untuk kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Saya selalu mengorbankan diri saya bahkan sebelum saya menikah. Saya pernah jadi tulang punggung keluarga karena dulu beliau malas bekerja, hanya maunya di rumah saja. Tapi saya sudah memaafkan. Iya, kamu sudah memaafkan, kamu rasa. Tapi dari tulisan ini kamu punya dendam. Terus? Tapi entah kenapa sekarang ini seperti saya berhikmat. Saya juga harus menyelamatkan rumah tangga saya. Harus menyelamatkan rumah tanggamu. Atau dengan cara ini pasti kamu menyelamatkan rumah tanggamu? Belum tentu. Suamimu dijelek-jelekin, tenang saja. Karena Allah pasti bela kamu. Jangan membela diri dengan cara sendiri. Saya tidak mau lagi rumah tangga saya dicampuri oleh beliau. Oke, jangan dicampuri. Tapi ingat dengan hikmat pimpinan Roh Kudus. Maka dari itu saya menjauh dan mengurangi komunikasi terhadap beliau. Bisa kalau itu Roh Kudus yang pimpin. Terus. Pertanyaan saya, Pak, apakah yang saya lakukan ini benar? Saya udah jawab. Dan hal apa yang harus saya lakukan ke depannya? Terima kasih Pak Eras, semoga Bapak sehat selalu, panjang umur. Saya senang sekali nonton Kamu YouTube. wanita yang cerdas, kamu wanita yang cakap, kamu rajin bekerja, kamu cukup teliti, tetapi kamu temperamen. Kamu masih belum bisa mengendalikan diri dengan baik. Ya, enggak apa-apa. Kamu mengasihi Tuhan. Kamu sudah terlanjur mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Dan sekarang kamu harus terus belajar untuk mengasihi Tuhan. Ikut doa pagi bersama saya jam 5 WIB. Dengarkan khotbah saya, ikut puasa bersama. Kamu akan bisa lebih sabar, lebih bisa mengendalikan diri, lebih mengampuni dengan sempurna. Ingat, papamu itu pasienmu. Dan kemungkinan besar keselamatan kekalnya tergantung kamu. Kamu yang harus melayani dia. Baik, selanjutnya dari wanita usia 59 tahun, janda, satu anak dari Nederland, Belanda. Shalom Pak Eras dan para pendeta yang mendampingi Pak Eras dan seluruh tim ABAM. Pak Eras, saya sudah beberapa kali mengirim pertanyaan di ABAM dan terima kasih buat jawaban-jawaban. Karena juga langsung mengirim seseorang untuk menghubungi saya. Terima kasih Pak Eras buat firman Tuhan dan lagu-lagu rohaninya. Saya sangat diberkati. Saya ikut hampir semua program Truth.id, GSKI di YouTube. Hanya saja saya tidak bisa ikut doa pagi karena perbedaan jamnya sekitar 5 atau 6 jam kalau winter. Pak Eras, saya mau bertanya. Beberapa tahun lalu ada seseorang pendeta doakan saya. Dia bilang saya bisa duduk di kursi roda. Tahun belakangan ini saya harus pakai sepatu ortopedi karena kaki saya sakit sekali. Kata dokter spesialis dan psikoterapi, kaki saya bergeraknya sangat berlebihan dan radang sendi. Belakangan ini kaki saya suka sakit dan susah jalan. Apakah itu benar yang dikatakan pendeta tersebut bahwa saya akan duduk di kursi roda? Bagaimana pendapat atau terawangan Pak Eras? Saya tidak mendengar suara Tuhan apa-apa mengenai Anda. Tetapi kita bisa berdoa agar Tuhan memberikan kita keadaan tidak perlu pakai kursi roda. Dan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mau keadaan kita baik-baik. Oke. Pada tanggal 15 April, saya terbangun dari tidur sekitar jam 2 atau 3 pagi waktu Belanda. Lalu saya berdoa karena setiap hari kaki saya sakit dan tidak bisa keluar. Jadi setiap kali saya berdoa minta kesembuhan buat kaki ini. Dan di dalam doa itu Pak Eras menumpangkan tangan ke kepala saya. Dan Bapak bilang, aku akan memulihkan kamu. Pada saat pagi sehabis berdoa, saya tidak langsung turun dari tempat tidur. Dan langsung latihan-latihan apa yang kata psikoterapi bilang sebelum turun dari tempat tidur. Puji Tuhan sampai dengan saat ini kaki saya sudah mendingan. Tetapi saya harus tetap memakai ankle band. Apa nih? Ya. Karena kaki saya sudah agak miring dan jika saya tidak menggunakan ankle band,
dan nyeri-nyeri rasanya begitu juga. Sekarang jari kaki. Apakah ini penyakit dari dosa keturunan? Pak Eras, saya minta didoakan supaya sembuh total karena doa orang benar besar kuasanya. Usianya baru 59. Ibu tidak harus sakit seperti ini. Ya. Oke. Pak Eras, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kebaikan Pak Eras yang tidak memandang rupa atau pilih kasih dan penuh dengan belas kasihan. Kami boleh mendengar firman Tuhan yang benar dan saya bisa bertumbuh yang Pak Eras berikan, dan saya berdoa juga buat Pak Eras dan keluarga agar Pak Eras diberikan umur yang berkepanjangan dan nama Tuhan dipermuliakan sampai ke ujung bumi. Maaf ya Pak Eras dan moderator yang mendampingi, panjang sekali cerita saya. Tuhan Yesus memberkati. Kami semua di Nederland mengasihi Pak Eras. Saya juga perlu sampaikan bahwa dukungan Ibu untuk pelayanan sudah kami terima. Ya. Dukungan Ibu untuk pelayanan kami sudah kami terima dan kami benar-benar alokasikan untuk pelayanan. Bukan untuk kami sebagai pelayan, tapi betul-betul untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati Ibu. Sekali lagi, Ibu masih usia 59, masih potensi untuk tidak perlu sakit dengan kursi roda atau pakai alat-alat fisioterapi lain. Oke. Tuhan berkati. Selanjutnya dari wanita usia 50 tahun, single mother, memiliki 2 anak. Shalom Om Erastus yang saya kasih dan semua tim Abam. Om Erastus, saya mengikuti mengikuti malam doa puasa Sabtu 25 Mei 2024 yang lalu. Saat pujian Haleluya 12 kali berkumandang, saya seperti melihat cerobong dalam kurung segitiga, sangat tinggi sekali, tidak ada ujungnya. Ya, gambarnya sudah dikirimkan juga dan saya sudah lihat. Iya. Cerobong itu dilingkupi warna oranye, kuning, emas, dan semacam ada asap-asap yang lembut bergerak. Saya spontan ingin tahu dan melihat dari bawah. Cerobong itu sangat terang, tapi tidak menyilaukan mata. Sambil saya bertanya sendiri, pasti Bapak ada di ujung cerobong itu. Saya melihat ada 2 seperti malaikat. Yang satu menari kanan kiri sangat riang banget, seperti yang Om Erastus pernah bilang, dan yang malaikat satu lagi senyum, cuma bergoyang kepalanya saja. Saya mengucapkan wow, terasa agung suasana itu. Pengalaman itu pertama kali dan cuma sekian detik. Saya aplikasikan yang saya alami itu dengan kertas meskipun gambarnya jelek, tapi semoga bisa dilihat. Saya kirimkan gambarnya juga. Om Erastus, saya mau bertanya, apakah saya ini halusinasi atau benar dari Tuhan ya? Terima kasih banyak yang Om Erastus dan semua tim Abam. Oke. Saya sudah menerima gambarnya. Pengalaman seperti ini bisa benar-benar dari Tuhan dan itu tergantung bagaimana hubungan seseorang dengan Tuhan. Dan pasti ada pesan Tuhan di balik ini untuk Anda. Dan Anda bisa tanyakan kepada Tuhan. Mengenai malaikat yang menari-nari di sekitar saya, itu bukan hanya satu orang yang melihat. Itu ada beberapa orang yang melihat. Termasuk kalau tidak salah ada seorang yang berkebangsaan non-Indonesia yang mencari gereja, lalu di sini dia melihat ada menari, malaikat menari di mimbar. Dan dia bukan orang Kristen. Oke. Itu satu dari pengalaman atau kesaksian orang yang melihat malaikat menari. Oke, Tuhan berkati. Teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 20 tahun, mahasiswa dari Sulawesi Tenggara, jemaat gereja Protestan. Apakah Tuhan Yesus memberikan umatnya sebuah percobaan dalam hidup? Apa Tuhan Yesus itu nyata? Mengapa umat manusia menyembah Tuhan Yesus sedangkan Tuhan Yesus menyembah Allah? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apakah Tuhan Yesus memberikan umatnya sebuah pencobaan dalam hidup? Pengertian pencobaan ini maksudnya masalah ya. Benar, masalah itu mendewasakan kita. Apakah Tuhan Yesus itu nyata? Nyata. Sejarah menunjukkan bukti-bukti historis ada, tapi yang penting mengalami langsung. Nah seperti Om Eras saya ya, ini usia masih 20 tahun ya. Mengusir kuasa gelap, mendoakan orang sakit sembuh.
itu bukti-bukti kenyataan hadirnya Allah dalam hidup kita. Mengapa manusia menyembah Tuhan Yesus sedangkan Tuhan Yesus menyembah Allah? Kita menyembah Tuhan Yesus karena dia Raja kita, dia Tuhan kita. Yesus juga menyembah Allah, ya. Karena Allah itu Bapaknya Tuhan Yesus. Menyembah artinya menghormati atau memberi nilai tinggi. Jadi semua kita menyembah Allah. Yesus sendiri menjadi Tuhan atau menjadi Raja atau menjadi penguasa untuk kemuliaan Allah. Demi kehormatan untuk Allah Bapa. Demi untuk penyembahan kepada Allah Bapa. Oke, cukup. Mantap. Terus. Selanjutnya dari pria usia 50 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, wira swasta dari Jawa Barat, jemaat aliran Pentakosta. Bapak Pendeta Erastus, di sini saya belum ada pertanyaan, tapi saya mau berterima kasih dan bersyukur karena pelayanan yang Bapak kerjakan serta teladan hidup yang dipraktekkan, sehingga saya bisa melihat figur Gembala Agung seperti Tuhan Yesus yang saya lihat. Karena sesuatu hal, saya kehilangan dan hampir kecewa sangat dalam terhadap figur gembala yang mengembalakan saya di gereja yang dahulu. Apalagi ketika Bapak cerita bersaksi ketika membela anak-anak rohani yang dalam masalah. Itu membuat hati saya terasa hancur dan meneteskan air mata. Masih ada gembala seperti ini, sampai Bapak rela berikan segalanya, walaupun bukan anak kandung sendiri. Bahkan Bapak rela melepaskan jabatan waktu diminta mundur. Konsisten dalam pelayanan doa, walau sering saya melihat dalam kondisi fisik yang tidak memungkinkan, serta teladan-teladan yang lain. Ya, ini pujian saya. Ya, Pak. Ada pistol ditaruh di kepala saya. Maksudnya agar pujian ini sesuai dengan keadaan saya dan saya jangan berbuat salah. Ya. Terima kasih untuk pujiannya. Kiranya ini memberi saya motivasi untuk berbuat lebih baik lagi. Orang yang kehilangan kepercayaan kepada gembala itu tentu tidak 1-2. Ya, termasuk saya dulu pernah kecewa juga dengan senior. Tapi itu semua memberi pelajaran, ya. Kecewa kita tidak boleh berkepanjangan. Kalau kecewa kita berkepanjangan, kita menjadi egois, ya. Kita menjadi sombong, ya. Lupakan. Kita tidak berak kecewa untuk hal yang tidak perlu kita kecewa. Oke, teruskan. Saya mengikuti di online dari bulan Maret 2023 dan telah mengubah hidup saya dan istri setelah semua saya ikuti. Walaupun di awal-awal sungguh berat untuk mengikuti karena tidak ada lagu yang saya tahu sama sekali. Tetapi sekarang malah jadi kecanduan dan merasa level penyembahan yang sangat berbeda. Saya ikuti baik di truth.id, seminar logos, monoteisme, dan doa puasa 30 hari. Walau yang bisa full hanya 2 minggu terakhir. Karena kondisi dulu punya penyakit asam lambung, tapi ternyata tidak kambuh selama puasa, malah terasa lebih sehat. Ya, ini pengalaman orang yang punya asam lambung tidak sakit waktu puasa. Doa pagi pun tetap saya kerjakan walaupun tempat yang tidak memungkinkan sekalipun saya harus melakukan doa di mobil karena tidak mau merusak komitmen yang saya sudah buat. Walaupun kadang ada jadwal di luar kota karena ada tugas setiap sebulan sekali selama 2 minggu di luar kota. Dari jam 4 pagi doa pribadi seperti yang Bapak sarankan dan diteruskan doa jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Tidak pernah satu hari pun selama 1 tahun lebih ini terlewatkan. Dari Minggu sampai Sabtu. Waktu pulang ke rumah, saya berdoa bersama istri dan doa malam serta ibadah hari Minggu lewat online setelah ibadah di gereja saya yang sekarang. Saya bersyukur akhirnya dapat kembali mengalami cinta mula-mula yang sangat saya rindukan dan pergumulan lebih dari 5 tahun ini. Ini mengharukan, ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Rohaniku, semua yang telah dikerjakan tetap sehat. Saya percaya kebenaran ini akan mengubah banyak orang sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semoga saya diberikan kesempatan bertemu langsung dengan Bapak Eras suatu saat waktu berkunjung ke Jakarta, melihat anak-anak dan bisa beribadah di GSKI.
Mohon maaf Pak, sudah hampir 1,5 tahun saya mendapat makanan rohani dari GSKI. Baru mulai tahun 2024 sedikit dapat membantu untuk keuangan GSKI. Karena saya juga harus membantu pelayanan di gereja yang sekarang saya beribadah sesuai dengan Roh Kudus pimpin. Amin. Terima kasih tim Abam sudah dibacakan, kiranya Bapak Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Oke. Terima kasih untuk dukungannya. Tanpa melupakan gereja di mana Anda melayani. Ya. Ini indah sekali, ya. Kami mengajak kepada pecinta Abam juga untuk berinvestasi untuk kekekalan. Jadi kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk ikut terlibat dalam pelayanan yang kami lakukan. Pendirian sekolah-sekolah, PAUD-PAUD. Kita membantu beberapa STT dan berbagai pelayanan lain, ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dalam pengumuman QR-nya, nomor rekeningnya, ya. Baru bulan ini, setelah sekian puluh tahun, kami tidak pernah mengadakan gerakan seperti ini, ya. Mengingat kebutuhan lebih besar tambah besar, ya, kita pikul bersama. Oke, Tuhan berkati. Selanjutnya dari wanita usia 38 tahun sudah menikah, memiliki 1 anak di Jawa Barat, jemaat gereja karismatik. Shalom Bapak rohaniku dan panutanku. Maaf sekali hati saya saat ini sangat kecewa sama mama yang dari dulu tidak pernah jadi penengah bagi anak-anaknya. Yang membuat saya kecewa adalah mama saya orang yang rajin doa dan baca Alkitab dan rajin banget ikut ibadah Pak Erastus. Tapi sampai saya dan suami menyempatkan waktu untuk antar mama dan akhirnya saya dan suami bisa jatuh cinta sama Bapak Erastus, panutan kami. Kenapa mama selalu membandingkan anaknya dan sekarang membandingkan menantunya? Uang adalah kunci mama sayang ke anaknya. Kami sudah cukup mengalah dan diam selama ini. Sekali saya ngomong, semua jadi pada baper, merasa pada benar. Pak, tolong saya, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah diam saja dan tidak usah dulu gabung dengan saudara-saudara dan mama atau bagaimana Pak? Tolong banget Pak, hati saya kembali kecewa kepada mama. Terima kasih ya Pak, sehat terus. Saya juga selalu nonton online GSKI karena awal mujizat kami dari Bali ke GSKI dapatkan berkat Tuhan atas hidup kami. Seandainya ada mentor buat kami mau Pak. Terima kasih Pak, maaf panjang, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Yang pertama, kamu sudah harus berhenti menuntut sesuatu kepada mama. Dia tidak bisa dituntut dan mamamu ini sakit jiwanya. Membanding-bandingkan menantu, membanding-bandingkan anak, ya, sentral hidupnya masih uang. Ini sakit dan kamu tidak bisa menuntut mama berbuat seperti yang kau inginkan. Jangan mengukur ukuran badanmu, ukuran bajumu ke mama, tidak boleh. Sekarang kamu harus menerima dia sebagai pasien yang harus kamu layani tanpa menuntut apa-apa dari dia. Jangan menjauhi keluarga karena kamu terus terang marah dan ada dendam. Marah, dendam, kecewa, campur aduk. Dan ini menunjukkan kamu belum dewasa. Mestinya kamu tidak bersikap demikian. Tetap di tengah-tengah keluarga, kamu teraniaya secara batin. Tapi di situ kamu berlatih untuk memiliki kedewasaan rohani dan kematangan. Sampai suatu hari nanti akan terbukti siapa manusia yang agung, yang unggul di antara keluarga besarmu. Kamu selamatkan mamamu, ya. Nanti ada saat-saat di mana kau bisa dialog dengan mamamu, kamu bisa beritahu kepada dia apa-apa yang mestinya harus mulai ditinggalkan oleh mamamu. Dengan mengutip ucapan saya di mimbar misalnya, yang selalu bicara mengenai hal ini. Ya, itu. Lalu mengenai pendampingan, ini pendampingan harus diberikan Bu S ini ya. Oke.
Ini diberi pendamping nanti. Oke, Tuhan berkati. Sampaikan ya salam saya kepada suamimu ya. Ini wanita kan. Kami bersama-sama terus. Jangan lupa tetap bersama-sama dengan kami di truth.id dan doa pagi. Baik, selanjutnya dari pria usia 43 tahun dari Nusa Tenggara Timur. Shalom Bapak Rohaniku, izin bertanya. Terlintas dalam pikiran saya terkait dengan nama Tuhan di Perjanjian Lama, yaitu YHWH atau Yahweh. Pertanyaan saya adalah, mengapa di Perjanjian Baru Tuhan Yesus tidak mengarahkan kita untuk menyebut atau berdoa dalam nama Yahweh, tapi justru Tuhan Yesus mengajarkan untuk berdoa kepada Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, pada zaman Yesus nama Yahweh tidak boleh disebut. Ini akan bisa membangkitkan kemarahan dan murka banyak orang. Dan rakyat jelata, rakyat banyak yang memang menghargai Yahweh dengan tidak menyebut namanya, akan pasti ya tidak mau mendengar Yesus mengajar. Maka Yesus tidak menggunakan nama Yahweh, tapi menyebut Allah sebagai Bapa. Dan memang di Perjanjian Baru hubungan umat dengan Allah itu sebagai Bapa dan Anak. Tidak ada larangan menyebut nama Yahweh. Justru Alkitab mengajarkan kita menyebut nama Yahweh atau mau Yehova, silahkan. Yang penting Yod He Waw He. Ini bukan nama dewa asing. Yod He Waw He itu nama Israel. Tetapi zaman kuno tentu karena Enos sudah menyebut nama YHWH, pasti ada agama-agama kuno yang juga menyebut nama Yahweh. Tapi kemudian Tuhan menghilangkan semua suku-suku itu. Dan ternyata hanya Israel yang menyebut nama Yahweh. Jadi Yahweh itu memang nama Allah Israel. Yang tidak disebut sejak bangsa Israel di dalam pembuangan, mereka takut, mereka menghormati Allah dengan cara tidak menyebut nama itu. Apakah dengan cara begitu mereka diberkati? Tidak. Tetap bangsa itu dalam hidup tanpa berkat, mereka masih dianiaya oleh bangsa-bangsa lain. Walaupun tidak menyebut nama Yahweh. Lagi pula, walaupun tidak menyebut nama Yahweh, mereka tidak punya hikmat. Mereka menyalibkan Yesus. Jadi jelas tidak menyebut nama Yahweh bukan berarti lalu diberkati oleh Allah ya. Oke, cukup jelas? Ya, Pak. Oke, kita baca yang terakhir ya. Baik, dari pria usia 41 tahun, menikah, memiliki 2 anak, Jemaat GSKI Rehoboth Pluit. Shalom Pak Eras, saya sangat bersyukur bisa menemukan Bapak. Dari dulu masih di Duta Merlin lewat DVD Bapak. Banyak pertanyaan-pertanyaan saya tentang kekristenan yang tidak saya dapatkan, namun pada akhirnya selalu saya mendapatkan lewat DVD dan YouTube Bapak. Pertanyaan terakhir saya tentang doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani dan di kayu salib. Saya mempertanyakan hal ini dari dulu dan puji Tuhan terjawab lagi dalam seminar Bapak. Bapak sering terlihat sangat lelah. Saya hanya bisa mendoakan Bapak biar selalu dalam lindungan Bapak. Saya terus ya Pak, jangan putus asa. Saya kalau saat berdoa teringat Bapak dan keluarga GSKI. Saya jadi cengeng Pak, menangis seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Yang membuat saya menangis itu melihat pengorbanan Bapak yang begitu besar. Perjuangan Bapak yang begitu lelah, tetapi masih ada saja orang yang cuek, bahkan menjahati Bapak. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis di kaki Tuhan untuk Bapak. Stop dulu, terima kasih. Kasihmu kepadaku pasti akan mendapat balasan dari Tuhan berlimpah-limpah. Karena saya mengerjakan pekerjaan Allah. Terima kasih untuk doanya buat saya dan tim bersama saya. Saya ada pertanyaan mengenai lagu di GSKI. Apakah mungkin jemaat mempersembahkan lagu untuk GSKI dan masuk ke songlist di GSKI? Saya dan anak saya yang besar telah membuat beberapa lagu yang ingin kami persembahkan untuk Tuhan lewat GSKI. Saya sebenarnya tidak bisa main musik dan tidak bisa bernyanyi. Tetapi sejak menerima Tuhan Yesus, saya suka menulis. Dan terkadang saat saya merenung, suka muncul nada-nada untuk lirik yang saya tulis. Biasanya anak saya yang membantu mencarikan nada dan chord. Mungkin Tuhan mempercayakan beberapa lagu lewat kami.
meskipun seandainya Meskipun seadanya, meskipun seadanya, karena anak saya juga masih belajar, jadi kami belum bisa mengaransemen dengan baik. Hanya satu kerinduan kami, Pak, lagu yang Tuhan titipkan bisa didengar orang banyak. Kiranya kalau memang lagu kami masuk dalam standar GSKI, kami mempersembahkan lagu ini untuk GSKI. Saya sengaja tidak menuliskan nama, supaya nama kami tidak perlu keluar. Hanya lagu ini yang keluar dan dapat memberkati orang banyak. Demikian saya menulis surat ini dan kami benar-benar bersyukur dan berterima kasih atas waktu yang Abam berikan untuk membaca surat kami. Tuhan memberkati Pak Eras dan keluarga serta keluarga besar GSKI dan keluarga besar Abam. Oke, nanti akan dihubungi dan minta lagu-lagu yang sudah diciptakan dengan liriknya dan rekamannya ya. Kita sudah mengakhiri 1092, kita akan masuk nanti di episode 1093. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.